Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan pengajian Ramadan yang singkat ini, kita akan sama-sama membongkar salah satu subhatnya Al-Qanuji. Al-Qanuji ini adalah ulama Wahabi yang di dalam kitabnya yang dinamai Ad-Dinul Khalis juz awal halaman 140, Al-Qanuji menuliskan taklidul madzahibi minasyirki, taklid terhadap imam-imam madhab itu bagian daripada kemusyrikan. Maka statement Al-Qanuji di dalam kitabnya ini secara otomatis dia telah mengkafirkan mayoritas muslim di dunia pada hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena mayoritas muslim di dunia pada hari ini itu bertaklid kepada salah satu madhab yang empat. Ada muslim yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, ada yang bertaklid ke Imam Abu Hanifah, ada yang bertaklid ke Imam Malik, dan ada muslim juga yang bertaklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini orang-orang yang bertaklid seperti itu, seperti kita, ini telah dikafirkan ya oleh Al-Qanuji. Maka kita jawab statement Al-Qanuji di dalam kitabnya itu. Pertama, Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam, seorang ulama besar yang digelari Hujjatul Islam, yang memiliki karya yang begitu banyak. Salah satu karya yang fenomenalnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beliau di dalam kitab Al-Mustasfa ini mengatakan, bukan dalam kitab Ihya Ulumuddin tetapi dalam kitab Al-Mustasfa, beliau mengatakan al-ammi yajibul istifta wa ittibal ulama. Orang yang awam itu wajib untuk meminta fatwa, wa ittiba'ul ulama, dan mengikuti para alim ulama. Yang dimaksud dengan al-ammi adalah orang yang bodoh, orang yang awam yang tidak memiliki kemampuan ya untuk beristihad. Karena keterbatasan akalnya, karena keterbatasan ilmunya, karena keterbatasan wawasannya dalam persoalan agama, maka orang yang seperti itu wajib untuk meminta fatwa ya kepada para ulama. Karena kalau orang tidak memiliki wawasan yang luas dalam persoalan agama, misalnya ada orang ngaji tidak, pesantren tidak, kemudian dia seenaknya ya memfatwakan sesuatu hukum, atau dia belagu misalnya menjadi seorang mujtahid, maka orang ini akan tersesat dan menyesatkan kepada orang lain. Dan hari ini kita banyak saksikan di Indonesia bagaimana orang yang bukan mujtahid dia belaga, atau dia ini seperti bergaya orang mujtahid saja begitu, sehingga mengeluarkan apa fatwa dan mengharamkan orang itu bertaklid kepada salah satu madzhab yang empat ini. Ini bagaimana? Ini akan sesat dan menyesatkan. Karena kalau bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk beristihad itu, maka wajiblah untuk meminta fatwa dan mengikuti ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kamu kepada orang yang memiliki ilmu, in kuntum la ta'lamun, seandainya kamu itu tidak mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada siapapun yang tidak memiliki ilmu supaya bertanya kepada yang berilmu. Nah, yang memiliki ilmu ini banyak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini berbeda-beda ya. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama. Kemudian ada orang ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya ilmu politik. Jadi kita harus bisa mengukur dan menilai orang ini diberikan ilmu apa. Jadi kalau kita meminta fatwa persoalan agama, jangan ke insinyur tetapi kepada alim ulama. Kalau kita mau meminta fatwa terhadap tentang masalah agama, bertanya tentang agama, jangan ke politikus. Itu bertanyanya kepada ulama. Karena kalau kita bertanya kepada politikus, itu bukan benar, tetapi akan menjadi salah. Berbeda lagi sebaliknya, kalau kita bertanya tentang masalah politik, maka kita pun harus bertanya kepada politikus. Kalau kita bertanya tentang masalah ketatanegaraan, maka kita juga harus kepada yang ahlinya, yang ahli dalam bidang tata negara. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada siapapun supaya bertanya kepada orang yang ahlinya. In kuntum la ta'lamun, seandainya kita tidak mengetahuinya. Yang kedua, bahwasanya ketika orang ini diajak supaya tidak bertaklid kepada salah satu madhab yang empat,
Maka pada hakikatnya ketika orang melepaskan diri tidak bermadhab itu sesungguhnya dia telah membuat madhab. Jadi kita tidak bisa kebayangkan bagaimana nanti di Indonesia atau di dunia ini muncul bermacam-macam madhab, bukan puluhan lagi, berjuta-juta madhab ini. Kalau semua orang ini tidak bertaklid kepada salah satu madhab yang 4, pada dasarnya orang itu adalah telah membuat madhabnya sendiri. Misalnya ada si Pak Ijo. Pak Ijo ini dia tidak mau taklid kepada Imam Syafi'i, dia tidak mau bertaklid ke Imam Hanafi, Imam Ahmad, ya, Imam Malik dan lain sebagainya. Maka hakikatnya Pak Ijo ini sudah menjadi mujtahid dan dia mendirikan madhab. Jadi ada madhab Pak Ijo ada madhab Tukiminiyah dan madhab-madhab yang lainnya. Nah, ini akan menjadi rancu. Yang ketiga, ketika orang ini sudah tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin, maka dia akan tersesat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yusakkikir rasul," dan siapapun orangnya yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelahnya jelas kepadanya petunjuk, kemudian wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan orang ini mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin. Nah, orang yang menentang Rasul kemudian mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, yang bukan jalannya orang mukmin, maka sudah dipastikan orang ini akan tersesat. Maka kata Allah, nuwallihi. Nah, nuwallihi ini kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatannya yang telah dikuasainya. Kalau dia ini sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatannya, naudzubillahi min dzalik, wa nuslihi, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti itu, yang tidak mengikuti jalan Rasul atau jalannya orang-orang mukmin, Allah ancam akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat. Oleh karena itu, kita bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun, jangan terkecoh dengan perkataannya Al-Qanuji. Kita harus tamassaku bima'alihi a'immatul madzahib. Kita harus berpegang teguh terhadap para imam-imam madhab yang 4, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitab Jubadnya, wa Syafi'i wa Malik wa Na'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa ghairuhum min sairil a'immah ala kuda wal ikhtilafu rahmah. Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Jubadnya, beliau mengatakan dalam bait ini, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Malik dan Imam Malik, wa Na'man dan Imam Na'man Imam Hanafi, kemudian wa Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan wa ghairuhum, dan selain mereka itu, min sairil ummati alal kuda, mereka adalah umat-umat yang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang di atas kebenaran, ya. Wal ikhtilafu, ketika terjadinya suatu perbedaan di antara mereka, ikhtilafnya itu adalah rahmat. Maka demikian kita itu harus mengikuti kepada ijma para alim ulama. Alaikum bil jamaah wa iyyakumul furqah itu, wa iyyakumul furqah itu. Kita nanti kalau keluar dari mazhab ini, maka kita akan menyendiri, akan membuat satu firqah, dan ini harus takut. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, apa yang dikatakan oleh Al-Qanuji itu sama sekali tidak benar, ya. Jadi akan rancu ketika orang-orang awam yang tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk berijtihad, maka dia akan tersesat ketika dia tidak mengikuti madhab, salah satu madhab yang 4 itu. Demikian dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.